bahwa Lia diperlakukan tidak adil. Maaf, tapi pemenang sebenarnya adalah Blackpink. Mengapa Was mencoba menyangkal fakta ini? Orang-orang juga mengklaim Take Back tidak memiliki melodi yang adiktif. Mereka hanya menjatuhkan wanita. Dan setelah netizen Korea itu mulai main-main aja sama lirik lagunya, justru nih cinggu netizen internasional. Annyeonghaseyo Jungdul, Yusul Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan membahas topik-topik terhangat seputar dunia perkepopan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah Cinggu, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang kekecewaan dari para Mitzi. Karena Cinggu, lagu Lia untuk yang OS drama Red Sleeve yang berjudul I Will Light You Up Like a Star itu katanya akan diputar nih pada episode terakhir. Namun setelah kita perhatikan drama itu, kok lagunya nggak diputar ya? Lia Izzy menyanyikan OS untuk drama hit The Red Sleeve, tetapi lagu tersebut tidak muncul di siaran. Beberapa penggemar juga bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan kontroversi sebelumnya yang melibatkan idol tersebut. Sebelumnya para penggemar sangat heboh ketika Lia berpartisipasi dalam OS reality TV populer The Red Sleeve. Rencananya lagu yang berjudul I Will Light You Up Like a Star yang dinyanyikan oleh Lia akan diputar di episode terakhir yang tayang pada tanggal 1 Januari lalu. Namun Cinggu, sayang sekali ini saat episode terakhir ditayangkan, para penggemar Izzy sangat terkejut dan juga kecewa karena OS yang dinyanyikan Lia batal diputar. Lagu ini baru akan dirilis di platform streaming music online pada tanggal 3 Januari. Bahkan Lia juga menonton final untuk menunggu OS-nya, tapi sayang endingnya pahit bagi Lia dan juga para penggemar. Fans pun menjadi kesal, mengklaim bahwa Lia diperlakukan tidak adil dan mungkin karena kontroversi yang pernah terjadi dengannya. Ini disebut sebagai satu-satunya alasan kenapa OS untuk idol wanita itu tak diputar meskipun direncanakan untuk muncul di episode terakhir. Fans semakin merasa kasihan pada Lia karena dia dan ibunya sangat bersemangat untuk menonton drama tersebut, tetapi akhirnya menerima perlakuan seperti itu. Seolah memahami perasaan dari para penggemar, Lia pun berbagi di bubble setelah episode terakhir dari The Red Sleeve tayang. Lia kemudian mengatakan, sedih karena lagu itu tidak dirilis, tapi aku merasa beruntung ketika mendapat kesempatan untuk menyanyikan OS untuk pertama kalinya. Aku akan bekerja lebih keras untuk tampil di lagu yang lebih bagus dan bisa bernyanyi untuk kalian di masa depan. Di Twitter, penggemar menyerukan kata kunci yang sedang trending, We are proud of Lia dan Lia deserve better, serta meninggalkan komentar yang mendukung untuk Lia. Fans juga berpikir bahwa JYP perlu mengambil tindakan untuk melindungi artis di bawah agensinya. Ketika memberikan Lia kesempatan untuk membawakan sebuah OS, lagu ini diasumsikan pasti akan disiarkan. Fakta bahwa drama tersebut tidak biasa dalam tanda kutip ya, sehingga stasiun TV yang menayangkannya perlu memberikan penjelasan. Menanggapi hal ini, netizen pun ikut berkomentar dengan bersimpati pada Lia. Adapun komentar-komentar dari mereka adalah, Lia sudah menghentikan proyek ini, kasihan Lia. Kenapa sih mereka memperlakukannya begitu tidak adil? Lalu ada juga yang berkomentar, apakah karena kontroversi itu ya? Dan ada juga yang menyebutkan, kasihan banget sih Lia. Intinya banyak banget yang simpati sama Lia. Dan berbicara mengenai kontroversi yang terjadi sama Lia, kronologinya kayak gini guys. Pada musim panas 2021 lalu, ada sebuah postingan dari anonim yang menuduh Lia sebagai tukang bully di sekolahnya masa lalu. Dan setelah itu JYP mengajukan gugatan terhadap penuduh dari Lia, namun polisi menolak gugatan tersebut karena orang tersebut tidak memfitnah, melainkan hanya menceritakan kisah lama dari sudut pandangnya sendiri. Dan hingga kini kasus tersebut belum mencapai kesimpulan yang pasti. Jujur sedih sih melihat apa yang terjadi sama Lia karena penggemar dan juga Lia pasti sudah sangat menantikan bagaimana lagunya diputar di drama tersebut. Dan kita juga tidak tahu kenapa lagu dari Lia tidak diputar ya. Why? Kenapa nggak diputar? Why? Ada yang salah gitu. Padahal drama The Red Sleeve juga merupakan salah satu drama yang menurut aku sukses banget tuh. Ratingnya gila, ratingnya tinggi banget sumpah. Dan juga sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kali ini tentang K-netizen yang membahas tentang girl group generasi ketiga yang layak untuk mendapatkan mahkota, Twice atau Blackpink. Jika pertarungan antara girl group generasi keempat tegang seperti biasanya karena persaingan sengit antara calon rookie saat ini dan yang akan segera didebutkan, maka untuk girl group generasi ketiga, mahkotanya adalah milik Twice atau Blackpink. Selama bertahun-tahun, girl group JYP dan juga YG selalu menjadi salah satu rival terbesar satu sama lain. Soal visual, Twice terkenal memiliki line up tanpa whole visual. Dalam hal penjualan digital dan album, Twice pernah dicap sebagai ratu digital dan juga fisik. Hingga pada akhirnya Blackpink mulai mengambil alih. Dengan
pencapaian mereka yang sama-sama luar biasa, netizen Korea selalu terpecah ketika memutuskan apakah Twice atau Blackpink adalah girl group number one dari generasi ketiga. Baru-baru ini untuk mengakhiri perdebatan yang tidak ada habisnya ini, ada seorang pengguna Panet yang membuat kompilasi data dari Girl Up Korea untuk membuktikan bahwa bukan Blackpink, Twice sebenarnya adalah girl group K-pop terbaik dari generasi ketiga. Menurut OP, Girl Up Korea adalah organisasi kredibel yang mencerminkan opini publik tentang hal-hal penting termasuk politik. Jadi peringkat tahunan mereka adalah ukuran yang akurat untuk menunjukkan girl group mana yang memenangkan hati penggemar Korea. OP telah mengumpulkan hasil survei grup wanita Girl Up selama 6 tahun, dari tahun 2016 hingga tahun 2021, puncak K-pop generasi ketiga, dan inilah hasilnya. Dimulai dari tahun 2016. Di tahun 2016 itu dianggap sebagai tahun yang paling berkesan dalam karir Twice ketika hit besar Cheer Up dirilis dan juga mengejutkan Korea. Cheer Up membantu Twice memenangkan Daesang Song of the Year di sebagian besar acara penghargaan utama, mulai dari MAMA, MMA, GDA, dan juga SMA. Juga di tahun ini Twice menempati posisi kedua dalam peringkat artis paling berprestasi di tahun 2016, bahkan melampaui EXO. Sementara itu, pada saat itu Blackpink sama sekali tidak ada di dalam daftar. Di tahun 2017 juga terus menjadi tahun sukses lainnya bagi Twice dengan rilis back-to-back dari hit besar seperti Knock Knock, Signal, Likey, dan juga Heart Shaker. Grup ini bahkan mengungguli boy group global BTS dan berhasil masuk ke tangga lagu Girl Up di nomor 2, kedua setelah IU. Di sisi lain, Blackpink tidak dapat masuk ke dalam 10 besar di tahun itu. Lalu di tahun 2018, masa kejayaan Twice sendiri sudah berlangsung 3 tahun berturut-turut, seperti pada tahun 2018. Girl group JYP itu juga terus memuncaki lagu hits, mulai dari Yes or Yes, Dance the Night Away, dan juga What is Love. Twice juga mempertahankan posisi kedua dan merupakan girl group terpopuler di tahun 2018. Di sisi lain, seiring dengan kesuksesan 222, Blackpink menandai pertama kalinya masuk 10 besar Girl Up, tetapi masih hanya di nomor 7. Dan memasuki tahun 2019, Twice jelas mengalami kemunduran ketika turun ke posisi 6 dalam survei artis Girl Up. Namun peringkat ini masih cukup untuk mengalahkan Blackpink. Girl group YG ini bahkan tidak masuk 10 besar meski Kill This Love sudah meraih sukses yang besar. Peralihan antara Twice dan juga Blackpink menjadi lebih jelas ketika Blackpink merilis How You Like That pada tahun 2020. Saat itu Blackpink dinobatkan sebagai girl group global dan bahkan mampu bersaing dengan BTS. Juga di tahun ini, Twice mengambil tempat kelima di chart Girl Up, tetapi Blackpink telah melangkah lebih jauh dan mengambil tempat ketiga meskipun mereka tidak berada di 10 besar tahun sebelumnya. Dan di tahun 2021 terus menjadi tahun yang kurang beruntung bagi Twice. Grup ini bahkan jatuh ke posisi 7 di chart, kalah dari Rookie aespa. Sementara itu, Blackpink mempertahankan posisi ketiga berkat debut solo dari Lisa dan juga Rosé yang sangat sukses. Berdasarkan data yang baru saja disebutkan, pemilik topik menyimpulkan bahwa Twice benar-benar membanjiri Blackpink dalam 4 tahun, dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Sementara itu, mulai tahun 2020, girl group YG baru saja mulai bangkit dengan kuat dalam hal jumlah tahun di atas serta peringkat tertinggi yang dicapai oleh kedua grup dari Girl Up. OP ini berpikir bahwa Twice benar-benar ratu dari generasi ketiga. Sebelum itu ada juga perdebatan bahwa katanya banyak Blink yang mengira bahwa Blackpink telah melampaui Twice pada tahun 2018 dan juga tahun 2019. Dan pemilik topik itu menggunakan bagian dari Girl Up untuk membuktikan bahwa Blink telah salah. Dan juga berikut adalah komentar-komentar dari warganet melihat hal tersebut. Let's check this out. Untuk komentar yang pertama ada yang bilang kayak gini, lagu terbaik generasi ketiga adalah Cheer Up atau Do Do Do. Maaf tapi pemenang sebenarnya adalah Blackpink. Mengapa Was mencoba menyangkal fakta ini? Tolong berhenti berpura-pura seperti Twice berada di level yang sama dengan Blackpink. Setiap indikator mengatakan bahwa Twice telah kalah dalam pertempuran ini. Saat melihat versus-versusan antara Twice dan juga Blackpink, satu sisi selalu memberikan angka tertentu dan di sisi lain mengklaim bahwa idol mereka adalah bintang top tanpa adanya bukti. Wow, makin berdebat ya. Padahal OP ini mau supaya orang-orang itu nggak berdebat karena data-data yang diberikan juga berdasarkan data dari Girl Up. Dan setelah aku lihat data-data yang diberikan juga maksudnya nggak terlalu memihak gitu nggak sih? Aku nggak tahu ya gimana opini kalian, tapi ini adalah opini aku secara pribadi. Kalau kalian sendiri gimana melihat hal ini, langsung aja komen di kolom komentar. Dan Cinggu, untuk topik yang terakhir sekarang kita akan ngebahas tentang Girls on Top. Nah Cinggu, kalau kalian buka di TikTok sekarang ataupun di komunitas-komunitas online lainnya, itu banyak sekali yang membicarakan tentang lirik dari lagu mereka yang bertajuk Step Back. Berita bahwa SM Entertainment membuat grup bernama Katabit telah membuat komunitas K-pop menjadi heboh. Anggotanya adalah Boa, Taeyeon dan Hyeon Girls' Generation, Seulgi dan Wendy Red Velvet, serta Karina dan Winter aespa.
karena line up-nya adalah kelas atas. Banyak yang menyebut KDBIS sebagai Super Girl Group. Dan pada tanggal 1 Januari lalu, Girls on Top telah merilis video panggung spesial untuk Step Back selama konser SM Town Live 2022 SMCU Express at Kwangya. Girl Group itu juga akan merilis lagu tersebut sebagai single pada tanggal 3 Januari 2020 lalu pukul 6 sore waktu Korea Selatan. Sementara banyak yang bersemangat tentang debut resmi grup itu, lirik lagunya mengumpulkan pendapat yang terbagi dengan pengguna internet di media sosial. Banyak yang mengkritik liriknya karena ceroboh dan anti-feminis. Selain itu, banyak yang mengharapkan lagu Girl Crush yang memberdayakan karena nama grup Cut yang merupakan singkatan dari Girls on Top. Namun sebaliknya, lagu tersebut berbicara tentang menjatuhkan gadis lain saat berjuang untuk pria yang mereka cintai. Beberapa lirik yang mengundang reaksi berbunyikan, "Kamu pikir siapa yang kamu lihat? Beraninya kamu melewati kepalaku? Lebih baik kamu tutup mulut dan juga mundur. Atau coba saja, coba dari kejalamu di sini. Apakah dia naksir kamu? Ketika kami bermain seperti bayi, ketika kami masih muda, saya yakin Anda menggoda beberapa, cukup sedikit. Bermain dengan kenangan masa kecil Anda, apakah itu seru?" Nah, sungguh orang-orang mengkritik lagu itu karena ketinggalan zaman dan sangat toksik. Banyak yang kecewa dengan SM Entertainment karena tidak memilih lagu yang lebih baik untuk grup idol mereka. Dengan orang-orang menuduh bahwa label itu menunggangi vokal dan juga visual para member. Beberapa juga bertanya-tanya bagaimana perasaan para membernya membawakan lagu dengan lirik seperti itu. Sementara itu, yang lain juga mengklaim lagu itu terlalu sulit dicerna karena nada tinggi yang tumpang tindih oleh para vokalis. Orang-orang juga mengklaim Step Back tidak memiliki melodi yang adiktif dan terdengar seperti beberapa lagu yang disatukan. Beberapa komentar berbunyikan tentang Step Back, lagunya buruk dan liriknya lebih buruk. Liriknya murahan dan juga merendahkan wanita. Lalu ada juga yang berkomentar, apakah ini lelucon pertama tahun ini? Aku ingin tahu apa yang mereka rasakan untuk bernyanyi bersama dengan lirik seperti itu. Dan ada juga yang berkomentar, Girls on Top tapi bagian atasnya tidak terlihat. Mereka hanya menjatuhkan wanita dan juga memperebutkan seorang pria. Nah, cinggu, meskipun untuk lagunya atau liriknya ya lebih tepatnya yang banyak dikritik gitu ya kan, karena liriknya dianggap aduh kayak misogini gitu. Tetapi cinggu, sebagian orang khususnya netizen Korea pada awalnya juga kecewa gitu dengan lirik lagunya. Namun setelah mereka perhatikan lirik lagunya lebih dalam dan juga memahami makna lirik lagunya, mereka di sini akhirnya paham gitu dan mengubah kekecewaan mereka menjadi sebuah humor. Dan setelah netizen Korea itu mulai pengen-pengen aja sama lirik lagunya, justru nih cinggu netizen internasional yang merasa agak nggak fine gitu sama lirik lagunya. Nggak tahu kenapa ya, padahal netizen Korea udah mulai fine loh, dan mereka juga nganggep bahwa oh ini lucu loh lirik lagunya. Namun sekarang kebanyakan yang menganggap bahwa liriknya agak bad gitu sih. Namun cinggu, terlepas dari itu semua, banyak dari netizen yang berharap supaya SM Entertainment dapat mempromosikan grup yang satu ini dengan lebih baik. Karena mereka juga punya semuanya di dalam grup ini, visual, talent, apapun yang dicari pasti ada di grup tersebut guys. Jadi mereka itu pengen lagu untuk yang Step Back ini dibuatin MP. Namun balik lagi nih cinggu, untuk buat MP itu tidak semudah yang dipikirkan. Kalau kita yang ngomong dan juga minta ya mudah gitu ya kan. Tapi balik lagi, untuk buat MP juga tidak semudah itu. Buat MP juga butuh dana. Tapi untuk SM Entertainment aku rasa dana bukanlah masalah yang besar. Apalagi mereka adalah agensi yang kaya gitu ya kan. Pastilah untuk dana ya adalah gitu ya kan. Namun balik lagi, nanti kalau gue buat MP konsepnya kayak gimana disusun dulu. Habis itu lagunya juga udah keburuan di publish gitu ya kan. Jadi kalau dibuatin MP agak kurang memungkinkan sih menurut aku nih ya. Mungkin kalau mereka mau dibuatin MP pasti pakai lagu yang lain. Itu sih opini aku. Dan gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan cinggu, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Sekian aja ya. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.